kita kembali lagi di Cakrawala Podcast. Oh gitu ya, gayanya gimana? Iya, gini. Podcast ya, terbang karena dia burung. Betul. Nah, kali ini Mbak Agil, ini Yes. episode kedua gitu ya, bersama dengan saya, Nurul Iza, dan tentu saya ditemani oleh bintang tamu. Bintang tamu. Bisa dibilang ikon Buma ya. Ini ikon Buma, artisnya Buma gitu ya. Enggak, bukan artisnya Buma dong, Indonesia. Yang lebih luas lagi dong, kalau ukuran Buma doang. Maaf ya. Internasional. Oke, di sini ada Mbak Agilia Prawati. Hai. Oke, Mbak Agil, gimana nih kabarnya Mbak Agil hari ini? Kalau kata orang, kalau ditanya kabar harus jujur jawabnya, Oke. ya kan? I'm great, really great. Wow. Udah kayak Pak Ronald belum jawabnya? Ini aku gak ikut-ikutan ya. I'm good, sehat. Oke, thank you. Kok thank you sih Mbak? Oke. Gimana Mbak, kesibukannya apa nih Mbak? Kesibukannya ini kuartal 1 ya. Ibu pasti juga sibuk ya kuartal 1 kan. Masih sama aja sih gitu ya, bareng sama anak-anak culture comms. Pasti karena abis nyusun strategi, pasti bagaimana menjalani strateginya itu ya. sendiri. Tapi strateginya udah rampung nih berarti, Rampung, itu soal kerjaan, belum lagi kesibukan di dunia entertainment di luar kan ya. Kan main memang. Kalau nge-gymnya masih aktif Mbak? Nge-gym alhamdulillah masih, cuman sudah tidak berkonten ria gitu. Kenapa Jadi Mbak? menjadi konsumsi pribadi aja gitu ya. Karena saya sudah melihat trennya, udah pada terinfluence kok untuk nge-gym gitu. Gak usah influence lagi gitu. Iya, beneran udah banyak banget kayaknya sekarang orang udah pada aware sehat itu Terkait mahal kesehatan, gitu betul. ya. Jadi Aku dilakuin setuju dari sih. sekarang. Tapi aku juga, ini intermezzo ya, Boomers gitu ya. Aku tuh ngeliat konten Mbak Agil jadi terinfluence gitu kayak, oh ini aku nih masih, ibaratnya tuh masih muda, masih harusnya masih banyak yang harus dikerjakan gitu ya. Tapi kayak, aku males-malesan gitu ketika ngeliat kontennya Mbak Agil kayak, wah nggak mau kalah nih. Langsung besoknya langsung tebing itu bakal gue panjat nih. Jadi Nurul ini atlet panjat tebing. Enggak ya guys, enggak. Oke, baik. Kita kali ini episode kedua ya Mbak Agil Episode ya. kedua. Kemarin pertama udah terkait dengan women leadership, terus sekarang kita terkait dengan effective communication. Berat nggak nih? Berat ya. Enggak, ini biasa kan. Menurut aku ini materinya Mbak Agil banget lah ya. Banyak sih. Udah menempel di Mbak Agil gitu. Menempelnya iya gitu, tapi ternyata praktisi komunikasi tuh banyak banget di Buma. Oke. Gitu. Justru bisa banyak belajar dari banyak orang di Buma. Oke. Nah, salah satunya adalah Amin. Mbak Agil. Terima kasih loh dipercaya loh. Ini kru-krunya yang ada di sini tuh semuanya dari ribuan. Oke, kita mau tahu nih Mbak ya, gimana sih cara ngomongnya efektif sehingga ketika kita ngobrol dengan orang baru itu langsung klik gitu, langsung nyambung. Katanya ini gimana nih? Gitu. Langsung klik gitu ya. Langsung klik. Aduh. Sebenarnya gini, ini cerita dulu background ya. Sebenarnya backgroundnya kenapa sih seorang Agil itu bisa cepet akrab lah kalau disebut sama orang gitu ya. Sebenarnya pertama ada faktor keluarga gitu. Kebetulan keluargaku kayaknya semuanya ekstrovert gitu ya. Senang ngumpul, senang ngundang orang ke rumah, which is orang baru. Jadi kehidupanku dari sekolah itu dipenuhi dengan orang-orang baru hampir setiap weekend datang gitu. Jadi terbiasa tuh ya namanya Agil, sekolahnya di sini gitu ya, setiap minggu gitu. Itu semuanya kayak temannya ibu, temannya bapak dan segala macam. Faktor keluarga. Yang kedua itu sebenarnya backgroundnya itu faktor kerjaan pastinya gitu, yang memaksa kita untuk akhirnya kita butuh nih untuk bisa kenal orang baru dengan cepat gitu ya. Apalagi kalau sekarang di communication, di departemen communication, which is itu salah satu technical kompetensi yang harus dipunya gitu ya justru gitu kan. Nah, memang kalau kita ngeliat sejarahnya di Buma, aku 2012 masuk Buma, justru itu bukan orang yang suka ngomong sama orang lain gitu. Justru aku belajar dari suhu aku, guru besar, namanya Mbak Anik, tau kan Mbak Anik? Siapa yang nggak tahu Mbak? Mbak Anik tuh guru aku justru bagaimana caranya bisa cepat deket sama orang gitu. Caranya berkomunikasi yang baik, menggunakan intonasi yang bagus, bahasa email yang profesional seperti apa, justru belajarnya dari situ. Gitu. Tapi kalau misalnya di communication-nya sendiri kecemplung, berani untuk ngomong sama orang ya karena salah satunya adalah tuntutan pekerjaan juga gitu ya, yang membawa kita akhirnya terbiasa gitu ya untuk ketemu sama orang.
gitu. Oke Mbak, tapi flashback nih Mbak ya, tadi selain dari background keluarga, tapi kalau secara background pendidikan berarti Mbak Agil juga komunikasi. Jurusannya lebih ke penyiaran sebenarnya waktu itu. Karena memang cita-cita dari SMP itu pengen banget, SMP SMA itu pengen banget jadi pembuat film waktu itu, filmmaker lah gitu. Jadi ujung-ujungnya kuliahnya ada di penyiaran gitu, which is walaupun bukan buat film tapi waktu itu bikin acara TV gitu ya. Jadi waktu itu kerja di Trans 7 kesampean gitu, terus masuk Buma kesampean juga kan bikin acara gitu ya, bikin konten, hal yang sama lah. Mirip-mirip Agil ya. By the way, ngomong-ngomong Mbak Agil nih masuk ke Buma udah lama, itu dari tahun berapa nih Mbak? 98 ya? Enggak dulu. Masih ya. Saya peletak batu pertama gitu kan. Enggak, 2012. Oke. 2012. Masih 11 tahun yang lalu berarti ya. Iya. Waktu umur saya 17 tahun lah waktu itu. Percaya Mbak. Nah, ini kan kurang lebih 12 tahun ya Mbak Agil masuk ke Buma, join ke Buma gitu ya. Udah di Buma nih gitu ya. Udah banyak ketemu orang gitu ya. Udah deketin, PDKT-in orang nih udah banyak. Ada maunya loh. Dari side A, side B, side C, terus juga dari kepribadian yang ini, terus juga dari umur yang mungkin beragam gitu ya mungkin. Nah, kira-kira kalau aku melihat gitu ya, apa aja sih Mbak kesulitan gitu ya ketika Mbak Agil ini melakukan pendekatan ke masing-masing orang yang kepalanya nih beda-beda loh, karakternya tuh beda-beda gitu ya. Apa aja sih Mbak kesulitannya? Iya, justru perbedaan itu yang jadi aku nyebutnya sih challenging ya. Tapi yang pernah aku belajar dari waktu 2017 gitu ya. Kita training change agent waktu itu. Jadi change agent angkatan aku tuh change agent angkatan kedua apa ketiga gitu ya, bareng sama trainer-trainer di site waktu itu gitu ya. Jadi kita di situ belajar tentang mental block memang gitu ya. Jadi kalau kita pasti di sini kru-krunya pada tahu lah ya mental block gitu lah ya gitu kan. Jadi mental block itu memang yang menghalangi kita, ketakutan gitu ya, rasa takut kita untuk mencoba sesuatu gitu yang baru gitu ya. Jadi sebenarnya ketika mental block itu kita sudah bisa menghadapi gitu ya, sudah mengatasi gitu ya, everything's tuh gonna be okay. Everything's gonna be okay gitu ya. Jadi selama kita punya satu kesamaan, contoh deh persamaan kita yang paling signifikan apa Nurul? Kita bersama-sama mencapai Buma, tujuan Buma. Nah, kita sama-sama kerja di Buma, bener ya? Sebenarnya kalau kita udah punya kesamaan itu, mau kamu ngobrol sama siapapun, mau kamu memulai komunikasi sama siapapun, sebenarnya kita sudah tidak perlu khawatir. Kita sudah punya kesamaan itu, gitu. Baru dicari kesamaan-kesamaan yang lain kan, sebenarnya. Contoh kalau misalnya tadi Nurul mention, kan beda-beda umur nih, beda-beda kepala, ya tentu kita ada orang introvert, extrovert, ada orang kalau di Buma tuh dulu pakai karakter warna gitu ya, ada orang yang plekmatis, ada orang yang sanguin dan segala macam gitu ya. Gimana caranya ketika kita menghadapi orang, ya cara komunikasinya juga berbeda pastinya gitu kan. Jangan sampai kayak orang sanguin gitu ya, orang yang cuawaan gitu kan, kita masuknya tuh dengan cara serius gitu ya, nggak akan masuk gitu ya misalnya. Nah kayak gitu. Jadi itu cara dapatnya adalah gimana ya tadi ya, kita dimodalin training waktu di change agent gitu ya, tapi kita juga prakteknya seperti apa setiap hari gitu. Tapi kalau in general ketika ketemu orang baru tuh yang pertama Nurul, contoh deh Nurul, pengennya gimana sih ketika ketemu orang baru kan disenyumin. Betul ya. Senyum kan ibadah ya, makanya kita suka senyum-senyum sendiri gitu ya, jadi pahalanya lebih ke arah yang lain ya Mbak. Itu dia, maksudnya ketika ketemu orang baru yang pertama senyum aja dulu gitu ya. Jadi nggak nothing tulus lah ketika orang itu mau balas senyum kita atau enggak, ya udah gitu kan. Yang penting kita senyum dulu, kemudian nyapa gitu kan. Dan ya itu tadi cari kesamaan, kira-kira kesamaannya apa sih? Biasanya kalau udah ada kesamaan itu lebih gampang gitu loh ketika ngobrolnya gitu. Oke, berarti senyum, salam dan sapa. Itu boleh tuh buat di sini deh, senyum, salam, sapa. Tapi ya Mbak, itu kan tadi Mbak Agil gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang yang lain nih Mbak gitu ya, misalnya aku pribadi gitu ya, orangnya nih agak awkward kalau ngomong sama orang baru nih, aku takut gitu ya. Misalnya kayak oke, aku senyum nih ke Mbak Agil gitu ya, tapi misalnya Mbak Agil tidak membalas senyumanku gitu. Jadi terus kayak aku mau bertepuk sebelah senyum ya berarti ya. Jadi aku tuh kayak mau ajak ngobrol Mbak Agil nih jadi takut gitu ya. Gimana ya caranya nih ngedeketin yang Mbak Agil gitu, sedangkan at the same time itu menjadi salah satu kebutuhan di dunia kerja gitu kan. Kita harus bisa
ngedeketin orang pertama kali gitu ya, tapi di satu sisi kayak duh kok takut ya nge-approach orang ini, apalagi yang udah pasang muka-muka sangar, galak gitu ya, itu aku udah aduh gimana nih kikuk gitu ya. Itu gimana sih Mbak tipsnya nih kalau misalnya dari sudut pandang Mbak Agil? Jadi biasanya gini Nurul, kita itu ketika ini kan balik lagi ya, ketika kita mau mendekati orang, artinya kan kita juga punya satu tujuan tertentu. Betul. Gitu ya. Ini contoh kecil deh gitu ya, Nurul mau minta tanda tangan ke siapa yang belum dikenal gitu ya, tapi orang-orang di lingkungan Nurul tuh udah bilang orang itu galak loh segala macam, pasti takut duluan gitu kan. Tapi Nurul punya kepentingan nih untuk minta tanda tangan, artinya ketika tidak terpenuhi gitu ya tanda tangan ini gitu ya, artinya ada satu tugas Nurul yang tidak terpenuhi gitu. Nah usahanya Nurul adalah bagaimana bisa terpenuhi gitu ya, misalnya dengan orang ini dengan mengenal karakter orang ini, artinya kita sudah bisa orang ini sukanya tuh nggak basa-basi, pengennya langsung aja, nggak usah pakai datang-datang. Iya bapak hari ini bajunya bagus deh, nggak harus digituin gitu ya. Cukup Pak saya minta tanda tangan ini untuk event ini, untuk ini dan segala macam, tolong ya Pak. Cukup itu. Jadi kenapa kita mesti tahu karakter orang ini seperti apa? Karena itu menentukan cara komunikasi kita kayak apa. Gitu. Jadi cara komunikasi aku yang cuawaan belum tentu cocok sama berbagai macam orang yang memang karakternya beda-beda gitu kan. Jadi tahu dulu nih orangnya kayak apa sih gitu. Jadi mungkin itu ya yang bisa aku sharing gitu, karena pengalaman di Buma itu Agil itu belum tentu cuawaan ke semua orang kok gitu. Tergantung orangnya siapa dulu gitu. Tapi memang pembawaannya ketika di luar kerjaan ya cuawaan gitu. Sama rata gitu ya. Pokoknya selama kamu nggak di meja kerja, ketemu aku di toilet ya cuawaan juga gitu. Berarti kita harus research dulu ya orangnya seperti apa. Betul. Gitu ya, karakternya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau bener-bener orang yang kita belum tahu Mbak sebelumnya, let's say aku nih ya baru masuk Buma, let's say, terus ketemu Mbak Agil nih, Mbak Agil yang mungkin kita baru ketemu pertama kali di lift gitu, dan kan bingung ya ini siapa gitu ya. Ini padahal seragamnya sama nih ya, seragam Buma nih, pengen nyapa gimana gitu kan. Kapir atau atasan mungkin gitu atau gimana, itu kayak gimana Mbak cara kita membukanya gitu ya dengan orang baru. Kitanya punya keinginan nggak untuk membuka itu? Sebenarnya tidak ada kewajiban ketika kita pengen contoh ketemu di lift gitu ya, sama-sama punya pakai seragam Buma, kitanya mau nggak untuk membuka itu gitu ya. Dalam arti gini, ketika kita pengen ngebuka, bisa jadi ada peluang. Misalnya contoh ketika kita kenal sama orang ini, ada peluang lain lah ya, contoh misalnya di hubungan kita dengan pekerja lain gitu ya, atau kita malah dapat sesuatu knowledge dari dia atau apa gitu. Nah balik lagi ke kita, yang kita punya keinginan nggak gitu. Kadang aku juga ketemu di lift nggak kenal sama orang ya nggak nyapa, karena aku juga nggak punya kepentingan apa-apa nih gitu. Kecuali kalau kita punya kepentingan gitu, kita nggak kenal orang ini, tapi aku tahu nih ini tuh GM baru nih misalnya gitu ya, ini tuh leader baru nih, aku harus kenal nih sama leader ini gitu kan, karena aku punya cita-cita misalnya di departemen dia gitu kan, karir pet aku gitu ya. Nah artinya ketika kita udah punya kepentingan itu ya kita harus berusaha gitu kan. Ketika mau mulai pembicaraan gitu ya, halo kenalin saya Nurul gitu ya, saya dari departemen ini, senang ketemu, selamat datang ya Bu di Buma misalnya, kayak gitu-gitu kan. Jadi tergantung, balik lagi keberanian seseorang itu didorongnya adalah satu mungkin ya tadi ya, karena ada tujuan, ada kepentingan juga gitu lah salah satunya gitu. Tapi it's okay ketika tidak harus ramah ke setiap orang, tidak harus ibaratnya kita yang memulai duluan gitu ya, balik lagi ke kondisinya kayak gimana gitu. Betul, karena kondisinya beda-beda ya. Iya benar, gitu. Karena contoh gini deh, Be Closer gitu ya, kita tahu Be Closer gitu. Be Closer itu kan salah satunya ada event-event kayak 3B dan segala macam gitu. Contoh di tim kita gitu ya, di communication kita perlu MC, perlu penampil gitu ya. Untuk mencari orang-orang ini, kita juga perlu deket sama orang kan. Kita harus tahu nih bakatnya orang-orang gitu ya. Mau nggak mau itu adalah kepentingannya kita. Jadi kita gimana caranya untuk tahu kita cari MC, ya kita harus kenal dong sama orang ini gitu. Contoh ada Mbak Hana di sini gitu ya. Gitu kan, harus kenal nih sama Hana. Oh ternyata Hana punya potensi gitu ya. Jadi gimana bisa kenal sama Hana lebih jauh lagi dan segala macam gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong cara kenal dengan Mbak Hana. Nah, terus gimana nih Mbak cara kita benar-benar mendalami itu gitu ya? Kan tadi kayak kalau mau komunikasi kita harus tahu dulu nih karakternya gitu. Gimana cara kita tahu karakter orang itu gitu? Ada tips and trick gak sih dari Mbak Agil gitu? Iya, kalau teorinya panjang banget tuh Nurul gitu ya. Cara tahu dulu belajarnya tuh gini, kita role play di kelas gitu ya. Gimana sih cara tahu orang ini tuh
sanguin, pragmatis, atau apalagi sih warnanya dominans gitu kan. Itu biasa digali dari pertanyaan gitu ya. Ada ibaratnya dari jawabannya dia gitu ya, yang kita lihat orang ini akan seperti apa gitu ya, dari gesturnya dia gitu kan. Kemudian bisa jadi juga dari mimik muka gitu ya, dan segala macam itu bisa gitu ya. Tapi itu memang butuh waktu untuk belajar. Tapi singkatnya gitu ya, ketika kita contoh kecil gitu ya, pertama ngelihat Nurul gitu ya, ketika Nurul disapa, halo Nurul, hai gitu ya, dengan intonasi, oh orang ini berarti artinya dia terbuka nih untuk responnya bagus gitu ya. Jadi ya udah disambungin aja pertanyaan terus gitu ya, dan segala macam. Butuh waktu untuk ngegali, butuh waktu untuk tahu karakternya orang kayak gimana, itu nggak bisa sekali gitu loh. Betul. Ngumpul bareng di luar kerjaan contohnya gitu ya, di Buma banyak banget wadah-wadah kita untuk ngumpul. Sebenarnya itu tujuannya salah satunya untuk itu gitu. Jadi kayak kamu ketemu sama orang ini nggak cuma di kerjaan doang gitu ya, biar tahu lebih kenal lagi ya, ketemu di luar kerjaan gitu ya. Gitu ya. Klub ya kan, 3B, barbecue night kalau di site gitu ya. Itu ya tujuannya salah satunya untuk itu, kita kenal satu sama lain gitu. Betul, aku setuju sih. Nggak mulu-mulu ketemunya udah selesai belum kerjaan yang ini kan, nggak mulu-mulu gitu ya. Terusnya itu ada lain ya, Mbak. Iya. Konteksnya beda nih. Konteksnya beda, benar. Gitu. Aku setuju tadi gitu ya. Cara kenal dengan orang adalah kita banyak berinteraksi sama dia gitu, nggak secara profesional aja, tapi as a personal gitu ya. Kita jadi tahu nih karakternya Mbak Agil tuh kalau di luar kerjaan tuh kayak gini loh. Iya, gitu sosial media ngebantu banget nggak sih? Iya, ya aku kan? setuju sosial media. Kalau aku nggak tahu Nurul ngapain, kalau aku nggak ngeliat story kamu gitu atau feed kamu gitu kan, dan itu bisa jadi kita nyari kesamaan akhirnya. Oh, kita sama-sama suka olahraga nih Nurul gitu ya. Jadi ketika ketemu Nurul, ya udah gimana kemarin lo manjat tebingnya gimana gitu kan, asik banget tuh gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Iya. Untungnya di zaman sekarang udah terfasilitasi dengan adanya media sosial itu gitu ya Mbak. Betul. Jadi silakan pamer lah di sosial media. Kayak jangan ragu selama itu bisa membawa yang positif dong ke orang. Betul. Oke Mbak, tadi kita ngebahasnya secara konsep Mbak. Nah ini kita mungkin beralih ke secara teknisnya gitu ya Mbak. Ketika ngobrol dengan orang, mungkin kalau Mbak Agil kan udah terbiasa nih ya gitu. Secara seorang ekstrovert gitu ya, Mbak Agil ekstrovert kental nih, menurutku udah mentok banget ya gitu. Extrovertnya udah mentok banget. Udah mentok ya. Kalau dia bilang Mbak Agil introvert, aku sama sekali nggak percaya gitu ya Mbak Agil ya. Ada sih sebenarnya. Oh iya. Dan memang itu benar sih sebenarnya. Nggak sebenarnya kayaknya udah mulai ngegeser Nurul sekarang. Jadi kan kalau nggak salah tuh ada extrovert, introvert, ada di tengahnya apa? Ambivert gitu kan. Nah, kayaknya udah mulai ngegeser ke situ. Karena apa gitu. nih Mbak? Karena aku melihat simptomnya ketika aku habis selesai MC itu, kalau dulu mungkin gitu ya, zaman-zaman 2016 maybe 2017 itu ex house-nya aku tuh diobati dengan cara ngumpul sama orang, cuawaan. Okay. Sekarang tuh lebih memilih untuk pokoknya selesai MC udah tarik napas, pulang. Pokoknya butuh sepi. Kadang-kadang aku ke toilet malah. Ke toilet cuma ngembusin napas aja. Udah. Gitu. Jadi mungkin karena umur kali ya. Bukan karena bergeser gitu kan. Tapi iya begitu gitu. Bisa geser loh. Bisa. Aku jadi sadar nih Mbak. Jadi dulu aku tuh pas sekolah gitu, aku tuh introvert gitu ya. Tapi semakin kesini tuh aku ngerasa aku semakin terbuka dengan orang. Terbuka. Gitu. Dan cara recharge-ku adalah ketemu dengan orang. Nah, salah satunya. Geser berarti kan. Berarti teman-teman lamamu ketika ketemu kamu, ih Nurul kamu berbeda sekali gitu kan. Betul itu Mbak. Langsung cinta lama bersemi kembali biasanya. Nah itu baik layar pada saat reuni buka puasa bersama ya. Oke Mbak, balik lagi secara teknis Mbak gitu ya. Mungkin menurut Bu Manners di sini kan nggak semuanya ekstrovert gitu ya Mbak. Pasti kan tentu ada yang introvert, yang mungkin malu-malu gitu untuk ngobrol. Gimana sih menurut Mbak Agil nih ya? Mbak Agil mungkin bisa sharing ke kita gitu yang mungkin ketika ngobrol tuh masih A-I-U gitu, masih nervous ketika mau nyapa orang aja tuh kadang masih belepotan intinya gitu ya Mbak. Gimana sih caranya gitu ya supaya kita tuh ngobrol tuh dengan tenang gitu ya, dengan menguasai apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Gimana sih Mbak, dan juga supaya nggak gelagapan ya, A-I-U gitu. Kalau Nurul inget teman satu tim kita deh, boleh sebut nama ya di sini ya. Boleh. Dan beliau juga pasti nggak keberatan disebut namanya sekalian dipromot gitu ya, Justus gitu ya.
Jadi Justus itu kalau kita ngelihat, kalau aku perhatiin gitu ya, dia sampai sekarang bahkan gitu ya, ngomong tuh masih grogi gitu, tapi dia percaya diri dengan kontennya yang dia bawakan, delivery. Karena aku percaya bahwa dia sebenarnya prepare itu gitu ya. Walaupun sebenarnya tadi masih ada gitu ya, itu adalah balik lagi ke soal jam terbang sebenarnya gitu ya. Tapi secara teknis yang harus di-prepare ketika kita, contoh aku ngasih contohnya nge-MC gitu ya, atau public speaking gitu ya. Ya bagaimana kamu prepare materinya, kayak hari ini sebenarnya aku prepare gitu ya, materinya tuh sebenarnya apa sih gitu yang bakal disampaikan, apa segala macam gitu kan. Nah itu yang akan membantu kita untuk lebih percaya diri, walaupun secara teknikalnya kita masih AEO gitu, tapi at least kita tahu apa yang mau dibicarakan, kita tahu apa yang akan di-deliver ke orang gitu. Jadi at least itu bisa mengobati confidence-nya kita gitu ya. Nah yang kedua adalah sebenarnya tadi jam terbang, Nurul gitu. Awal aku terlibat dalam communication di Buma gitu ya, nge-MC gitu ya, aku ya grogi sama gitu ya, wah dredeg gitu kan, sampai bener-bener tuh dingin gitu kan, yakin ya jadi MC gitu kan. Waktu itu ditawarin sama namanya Pak Jeffrey Walelang dulu gitu ya. Jadi aku nggak tahu kenapa dia percaya sama aku gitu ya, tapi ibaratnya ketika aku prepare dengan bagus walaupun masih AEO gitu ya, dan aku besoknya pengen nyoba lagi, dan itu akan terlatih gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ya sama kayak training deh gitu ya. Kalau training kamu in class udah dapat semua teorinya, kalau nggak kamu praktekin ya kamu lupa. Buat apa ya? Gitu kan. Jadi kalau misalnya memang mau terbiasa dan kebetulan kamu butuh public speaking gitu ya, jam terbangnya ditinggiin, jangan cuma ngomong depan cermin aja gitu, tapi benar-benar kamu latihan sama orang setiap, keselak, nggak ada minum nih. Jadi latihan sama orang gitu ya untuk ngomong gitu ya, kayak latihan ngomong bahasa Inggris ya harus latihan. Jadi memang kuncinya adalah praktis. Jam terbang itu yang memang membawa kamu akhirnya menjadi, ya insya Allah menjadi expert, menjadi ahli gitu ya, kalau misalnya memang mau mendalami di situ. Betul, gitu. bisa karena terbiasa ya Mbak. Terus mau jalanan suku kulino. Artinya iya kan? Bener. Iya betul. Berarti itu gimana caranya dari kita ya Mbak ya? Yes. Tentu yang paling besar kan adalah internal gitu ya. Yeah. Motivasi internal, gimana sih kita tahu nih kekurangan kita di komunikasi gitu ya. Gimana sih cara kita bisa keluar dari zona yang kurang itu gitu. Gimana cara kita belajar, gimana cara kita mengasah terus komunikasi kita dengan tadi cara. Dan mikirnya gini, kan ketika kita belajar sesuatu yang baru gitu ya, pasti kan ada benefit, tapi benefitnya itu belum tentu besok langsung impact-nya gitu ya, tapi di masa mendatang pasti ada impact-nya gitu ya. Dan aku yakin ilmu komunikasi itu bakal kepake setiap jabatan apapun gitu, karena ya kita kan makhluk sosial gitu ya, ketemu orang setiap hari gitu ya, nggak melulu, even operator yang setiap hari cuma di kabin misalnya dalam waktu 8 jam, dia keluar dari kabinnya dia ketemu orang gitu. Ilmu apa yang dipakai? Ilmu komunikasi lagi gitu kan. Balik lagi ke situ. Ketika dia ibaratnya mau minta tolong sama orang, dia perlu ngomong kan, perlu komunikasi. Jadi sebenarnya ilmu komunikasi itu cukup bermanfaat untuk semua orang dan semua jabatan gitu, dan kita harus belajar gitu. Sebagai orang yang makhluk sosial gitu ya, manusia sebagai makhluk sosial tentu perlu komunikasi tentunya ya Mbak Agil ya. Bukan makhluk halus ya, makhluk sosial ya. Kok agak serem ya hijau. Gimana ya? Hijau kayak ini loh, Nurul, kayak apa ruangan itu apa? Ini Roro Kidul. Kok agak horor ya? Oke. Kantongnya di Roro Kidul sini. Oke Mbak Agil, mungkin terakhir ya, ini terakhir ya. Aduh, tadi katanya janjinya 4 jam. Mungkin terakhir ya Bu Banners ya. Nanti mungkin kita bisa bikin episode lain nih kan. Gitu ya. Siap, rame-rame ya. Siap. Hana tuh harus ikut sebenarnya. Iya. Menurutku Mbak Hana harus jadi narasumber kedua. Betul. Nanti kita undang Mbak Hana setelah ini ya. Yes. Oke, mungkin terakhir nih Mbak Agil gitu ya. Mungkin boleh dong dikasih pesan dan kesan kepada Bu Banners semua gitu ya. Gimana biar jitu dalam berkomunikasinya gitu. Oke. Ini ya, biar jitu komunikasinya tadi yang pertama itu latihan pastinya gitu ya, latihan. Ini ngomongnya public speaking ya, public speaking dulu deh gitu ya. Latihan sama jam terbang gitu ya, dan ketika kita kalau misalnya komunikasi personal itu lebih kepada jangan nothing tulus lah, sama orang tuh nothing tulus gitu ya. Jadi ketika kita punya kepentingan sesuatu gitu ya,
kalaupun tidak tercapai gitu ya, artinya tetap bersikap ramah, bersikap senyum gitu ya. Tapi kalau misalnya ibaratnya ini jadi lagi ngawang nanti bisa gue gitu di sini bisa gue gitu. Ini balik lagi cuy. Iya makanya jadi bingung nih gitu kan. Tadi pertanyaannya apa dulu? Gimana ya Mbak? Tadi kayak penutupan aja lah. Oh iya, gitu penutupan. Ya, supaya Boomanners ini tuh bisa ya menguasai basic skill komunikasi. Basic skill komunikasi gitu. Betul. Ya. Yes, yang pertama tadi harus latihan gitu ya, latihan karena kalau kamu suka dunia komunikasi gitu ya, apalagi suka public speaking, suka berbicara depan umum, presentasi, nge-MC, nyanyi, whatever it is gitu ya, butuh jam terbang gitu. Latihannya nggak harus yang langsung event besar gitu ya, bahkan kayak presentasi menjual sesuatu, kita kan didorong untuk punya ide ya di Guma gitu ya, punya inovasi, gimana caranya inovasi ini tuh bisa diterima sama bos lo nih gitu. Itu kan part dari komunikasi walaupun cuma sama bos lo, tapi sebuah keberhasilan ketika bos lo misalnya menerima inovasi ini gitu kan, berarti lo berhasil ya gitu. Tapi kalau ngomong komunikasi informal gitu ya, tipsnya lebih banyak bergaul, interaksi sama orang untuk kenal karakter orang tuh sebenarnya macem-macem, dan cara komunikasinya ke orang tuh beda-beda gitu ya. Jadi ya itu sih, banyak-banyak gaul deh lo, jangan diem doang gitu kan. Kalau ada barbecue night lo ke situ ngobrol, jangan main game doang gitu kan. Ngobrol sama orang, karena dengan ngobrol sama orang bisa ada opportunity lain gitu. Siapa tahu lo lagi punya bisnis ternyata orang ini punya bisnis juga, disatukan cuan gitu kan. Kita kan nggak tahu ya opportunity itu kan, atau bisa jadi ketemu jodoh ya. Ini kayaknya curhat ya. Boomanners ini nomor teleponnya Nurul. Sedih aja jawabannya. Oke, baiknya itu tadi ya tipsnya. Berarti practice makes perfect gitu ya. Dan lu juga tadi gimana kita bisa berbaur sama orang gitu. Bener. Ya, kita mingle sama orang gitu ya, berinteraksi sama orang gitu ya. Jangan malu, jangan takut ya. Seperti tadi kata nothing tulus gitu. Karena ya apa salahnya gitu ya kita ngobrol sama orang gitu ya. Nggak ada yang salah dari hal itu gitu ya Mbak Agil. Dan itu tadi Boomanners merupakan penutup dari sesi podcast kita yang kedua ini terkait dengan effective communication bersama dengan Mbak Agil. Terima kasih sekali lagi Mbak Agil. Thank you, aku yang matur thank you banget ya. Udah diundang jauh-jauh loh. Sumpah jauh kita. Area kerjaku jauh banget loh harus ke sini. Ini kita jauh banget invite-nya dari Kayangan. Dewi dong. Oke Boomanners, gimana sih Mbak penutupnya? Maklum baru episode 2. Belum ada ininya Mbak. Oke, sampai bertemu lagi di Cakrawala Podcast berikutnya. Bye bye.